أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu faqad ihtada wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatih wahtada bihadyih ila yaumil qiyamati amma ba'du. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para akhwat, para ummahat, a'azaniyallahu wa iyyakunna. Alhamdulillah, patut kiranya selalu dan senantiasa kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita bersyukur atas nikmat dan kebaikan yang Allah karuniakan kepada kita. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat taufik, nikmat kemudahan dan kemampuan yang Allah berikan kepada kita, sehingga di pagi hari ini Allah mudahkan langkah kaki kita, Allah mudahkan ayunan tangan kita, sehingga kita bisa memanfaatkan umur panjang yang Allah berikan, memanfaatkan kesehatan yang Allah karuniakan, memanfaatkan waktu luang yang Allah anugerahkan untuk kita manfaatkan dengan baik, untuk kita manfaatkan dalam rangka menghadiri satu aktivitas yang amat sangat bermanfaat, yaitu duduk dan hadir pada majelis ilmu kali ini. Semoga berbagai macam upaya-upaya yang sudah kita kerahkan untuk bisa hadirnya kita di majelis ilmu ini mendapatkan berbagai macam kebaikan-kebaikan, keutamaan-keutamaan sesuai dengan apa yang telah dijanjikan oleh Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas kajian yang bertemakan tentang faktor kebahagiaan. Tema kita adalah unwanus sa'adah, faktor-faktor yang akan mengantarkan seseorang untuk menggapai kebahagiaan. Tema ini terinspirasi dari muqaddimah kitab Al-Qawaidul Arba. Jadi kalau ibu-ibu dan akhwat pernah membaca kitab Al-Qawaidul Arba yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dalam kitab ini beliau memberikan muqaddimah tentang beberapa faktor yang akan mendatangkan kebahagiaan. Saya akan bacakan teks dari beliau untuk kemudian kita terjemahkan dan kita akan bahas pada kajian kali ini. Qala al-musannifu rahimahullah.
penulis rahimahullahu taala berkata, Bismillahirrahmanirrahim. As'alullahal karim Rabbal arsyil azim ayyatawallaka fid dunya wal akhirah wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kunta wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza btuliya sabara wa idza adnaba astaghfara fa inna haula'i tsalasa unwanus sa'adah. Itu muqaddimah dari beliau. Kita akan terjemahkan dulu secara singkat untuk kemudian kita akan bahas lebih mendalam. Pertama kali beliau mengawali bukunya dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan senantiasa dalam buku-buku beliau mengawalinya dengan basmalah. Iktidaan bil kitabil aziz. Karena beliau ingin ikut kepada kitab Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quranul Karim. Yang kita tahu Al-Quranul Karim itu diawali juga dengan basmalah. Maka beliau pun suka untuk membuka tulisan-tulisan beliau dengan mengucapkan basmalah. Ya. Jadi alasannya pertama ingin mengikuti metode yang ada di dalam Al-Quran. Quran mengawali dengan bismillah, maka buku-buku beliau pun diawali dengan basmalah. Kemudian alasan yang kedua, beliau juga ingin iktida, mengikuti kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau ketika menulis surat kepada para raja untuk mengajak mereka ke dalam Islam, maka selalu ya dalam risalah atau surat-surat beliau yang beliau kirimkan kepada para raja dalam rangka mengajak mereka, mendakwahkan mereka untuk masuk ke dalam Islam, maka dalam surat tersebut selalu beliau mengawalinya juga dengan bacaan bismillah. Ya. Maka ini alasan kedua kenapa mengawali sesuatu dengan basmalah. Alasan yang ketiga karena adanya sebuah riwayat, ya, sebuah riwayat walaupun dikhilafkan oleh para ulama tentang keabsahan dari hadisnya, namun secara umum bisa kita amalkan. Nah, Nabi SAW mengatakan kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahi fahuwa aqta. Bahwa setiap perkara yang memiliki kepentingan, satu kegiatan, satu aktivitas yang kita anggap, yang kita pandang ada manfaat di kegiatan tersebut, ada manfaat di aktivitas tersebut, kemudian kita tidak membaca padanya basmalah saat mengawalinya, fahuwa aqta, besar kemungkinan kebaikan pada perbuatan tersebut itu akan terputus. Jadi ketika ada satu kegiatan yang tidak diawali dengan aktivitas, besar kemungkinan kebaikan dan keberkahan dari aktivitas tersebut akan terputus. Maka agar tidak terputus dan mendapatkan kebaikan serta keberkahan pada setiap aktivitas yang kita lakukan, makankah, belajarkah, bekerjakah, atau apapun, dzibalin yang memiliki kepentingan, kita pandang ada manfaatnya, maka dianjurkan untuk mengawalinya dengan bismillah. Apabila tidak, maka dikhawatirkan kebaikan itu akan terputus dan dia tidak mendapatkan keberkahannya. As'alullah al-karim, aku memohon kepada Allah al-karim yang maha mulia, Rabbal arsyil azim, Rabb pemilik arsy yang agung, an yatawallaka fid dunya wal akhirah, agar Allah mengurusmu, agar Allah membantu untuk mengurus urusanmu di dunia dan juga di akhirat. Wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta, dan agar engkau senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kau berada. Wa an yaj'alaka, dan agar Allah menjadikanmu, nah ini, mimman, termasuk orang-orang, idza u'tiya syakara, apabila diberi dia bersyukur, wa idza betuliya sabara, apabila diuji dia bersabar,
wa idza adnaba astaghfara, dan apabila dia berbuat dosa dia iringi dengan istighfar. Fa inna haula'i tsalas unwanus sa'adah, karena 3 perkara ini merupakan faktor untuk menggapai kebahagiaan. Ini muqaddimah dari beliau, dan inilah poin ini yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Nah, ikhwati wa akhwati fillah, a'azzaniyallahu wa iyyakum. Jadi di sini al-muallif bada'a bid-du'a. Pertama kali muallif setelah membaca basmalah, beliau mendoakan siapapun orang-orang yang membaca risalah beliau. Ya, mendoakannya. Mendoakan apa? Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah urusannya. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurus urusannya, membantu semua urusannya, urusan perkaranya di dunia dan juga di akhirat. Tentu ini sesuatu yang diinginkan, diidamkan oleh setiap kita, agar Allah Subhanahu wa taala membantu kita, mengurus kita dalam semua urusan-urusan kita, membantu semua urusan-urusan kita, baik urusan terkait masalah dunia ataupun urusan yang terkait dengan masalah akhirat. Ketika Allah Subhanahu wa taala hadir dalam setiap urusan kita, dalam setiap perkara-perkara yang kita geluti, maka niscaya kita akan mendapatkan kemudahan. Nah, wa tawassala rahimallahu fi du'aihi bikaunihil karim. Dan di sini muallif mendoakan kita. Saat dia mendoakan kita agar Allah memudahkan semua urusan kita, mendoakan kita, dan di dalam doanya beliau bertawassul dengan nama Allah, yaitu Al-Karim. Ya. Bahwa Allah itu adalah Al-Karim. Dan tidak diragukan lagi bahwa Karim itu adalah salah satu dari nama-nama Allah yang maha indah. Jadi nama Allah itu banyak. Ada 99 nama. Di antara 99 nama itu adalah Al-Karim. Bagian daripada nama-nama Allah yang indah. Wa annal karama wasfuhu. Kenapa Allah memiliki nama Karim? Karena Allah memiliki sifat karom. Karom itu pemurah. Karom itu karom itu suka memberi artinya. Allah memiliki nama Karim karena Allah memiliki sifat karom. Dan begitulah semua karakteristik dari setiap nama-nama Allah. Bahwa setiap nama Allah setiap nama Allah pasti di sana mengandung sifat. Ya. Setiap nama pasti mengandung sifat. Ketika Allah memiliki satu nama, maka Allah memiliki sifat yang ada di balik makna nama tersebut. Dan ini menjadi suatu kelaziman pada setiap nama-nama Allah. Kenapa Allah punya nama Aziz? Karena Allah punya sifat izzah. Kenapa Allah punya nama Hakim? Karena Allah punya sifat hikmah. Kenapa Allah punya nama Ghafur? Karena Allah memiliki sifat pemaaf, maghfirah, menerima ampunan. Ya. Dan begitu seterusnya. Kenapa Allah punya nama Rahman dan Rahim? Karena Allah memiliki sifat rahmah. Setiap nama di balik itu pasti mengandung sifat. Ya. Itu menjadi sebuah kelaziman pada setiap nama-nama Allah. Nah ini berbeda dengan nama-nama yang disandang oleh manusia. Kadang manusia itu punya nama tapi tidak memiliki sifat yang ada pada nama tersebut. Ya. Dia memiliki nama tapi tidak memiliki sifat yang ada pada nama tersebut. Ya. Misalkan ada orang punya nama Khalid. Khalid itu artinya apa? Kekal. Apakah dia punya sifat al-khulud, punya sifat kekekalan? Dia nggak akan mati sampai hari kiamat? Ya, nggak punya. Nama mungkin. Ya, namanya mungkin dia punya nama Khalid yang artinya kekal. Tapi dia tidak memiliki sifat kekekalan. Sebagaimana nama yang dia sandang. Itu wajar manusia.
Ya. Ada orang punya nama Thohir yang artinya bersih, tapi kadang kesehariannya dia jorok misalkan. Ya, nggak pernah mandi tapi namanya Thohir. Ya. Ada orang punya nama Soleh tapi gemarnya mabok-mabokan misalkan, namanya Soleh. Tapi sejatinya sifatnya dia nggak soleh. Ya, senantiasa memberikan rasa takut kepada manusia. Ya. Dikenal dengan keburukan akhlaknya di tengah-tengah manusia, padahal namanya saleh, padahal namanya mukmin, padahal namanya muslim. Namanya mukmin. Mukmin itu artinya orang yang memberikan rasa aman. Tapi ternyata dalam kesehariannya dia orang yang suka mengancam, memberikan teror, ya, memberikan was-was di tengah-tengah kaum muslimin. Suka mengacungkan senjata di tengah-tengah pemukiman kaum muslimin, padahal namanya mukmin umpamanya. Ya, begitulah manusia. Kadang dia memiliki nama tapi tidak memiliki sifat yang ada pada nama yang dia sandang. Tapi tidak demikian dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki nama dan di balik nama Allah pasti mengandung sifat. Di antara nama Allah adalah Al-Karim. Kenapa Allah memiliki nama Karim? Karena Allah punya sifat karam. Nah, apa itu karam? Al-karam idza su'ila a'ta. Karam itu apabila diberi, karam itu apabila diminta selalu memberi. Ya. Ketika diminta selalu memberi, atau sesuatu yang suka memberi itu memiliki karam atau karim, ya. Dan maka tiada mengapa ya seseorang disematkan padanya kalimat karim ketika kita melihat ada orang baik sekali, ringan tangan, suka memberi, dikit-dikit memberi, jika ada kelebihan pasti dia memberi kepada orang yang membutuhkan. Kemudian orang-orang melakobinya, memberikan julukan kepada orang tersebut, Masya Allah dia adalah orang yang karim. Ya, bukan namanya si karim, tapi sifatnya karam. Ya, pantas untuk mendapatkan nama karim. Bolehkah nama karim ini disandang oleh makhluk? Boleh atau tidak? Boleh. Boleh kita mengatakan fulan karim. Fulan itu karim, mulia, suka memberi. Boleh. Kita melabelkan nama pada seseorang dengan nama Allah Subhanahu wa taala itu boleh. Ya. Karena memang ada kalanya Allah sendiri memberikan nama Allah kemudian dinamakan padanya manusia. Ya, itu adalah nama Allah dan kemudian Allah memberikan nama itu kepada manusia. Allah sendiri mengatakan demikian. Ya, faja'alnahu sami'an basira. Ketika Allah menyebutkan dalam surat Al-Insan, ya, faja'alnahu sami'an basira. Lalu kami jadikan manusia sami'an, mendengar, basira, melihat. Padahal as-sami dan basir merupakan nama siapa? Nama Allah. Ya. Innahu huwas sami'ul basir. Allah itu maha melihat, maha mendengar. Sami' basir merupakan nama Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan namanya, mensematkan nama Sami dan nama Basir kepada siapa? Kepada manusia. Allah yang menyematkan itu. Allah lah yang memberikan manusia itu nama Sami dan Basir, bahwa manusia itu mendengar, manusia itu melihat. Ya. Maka tiada mengapa kita mensematkan nama-nama Allah kepada makhluk. Fulan Karim, fulan Sami, fulan Basir, fulan Alim misalkan. Boleh. Ya, tapi sudah barang tentu sifat yang sama secara nama tidak akan sama secara hakikat. Manusia mendengar sehingga sah kalau kita katakan fulan sami karena memang dia benar-benar mendengar. Ya, karena dia melihat maka kita katakan fulan basir. Karena dia suka memberi kita katakan fulan karim. Boleh atau tidak? Boleh. Tapi sudah barang tentu ya, nama yang disandang oleh makhluk tersebut atau sifat yang disandang oleh makhluk tersebut hanya sama dalam penamaan, tapi pasti akan berbeda secara hakikat. Gak mungkin sama nama dan sama hakikatnya. Ya.
Sama hanya sekedar namanya saja. Yang namanya Sami itu mendengar, yang namanya Basir itu melihat, yang namanya Karim itu suka memberi. Tapi hakikat pendengaran Allah, hakikat penglihatan Allah, hakikat pemberian Allah tidak akan pernah mampu disamai oleh makhluk manapun. Manusia melihat, Allah juga melihat, sama-sama melihat. Tapi sudah barang tentu tidak akan pernah sama antara penglihatan Allah dengan penglihatan manusia. Penglihatan manusia itu terbatasi oleh tempat. Ya. Seperti saya hanya bisa melihat apa dalam pandangan hanya pada pembatas warna putih ini saja. Tapi apa yang ada di balik pembatas warna putih, saya nggak mampu melihat. Ada berapa jumlah ummahat, ya, apakah ada yang lagi tidur-tiduran? Saya nggak tahu. Apakah ada yang lagi dengerin ceramah sambil makan minum? Saya nggak tahu. Ya, ada berapa jumlahnya? Saya nggak tahu. Kenapa? Ini menunjukkan bahwa manusia melihat, iya, tapi penglihatannya terbatasi oleh tempat. Ya. Ketika diberikan tirai, maka dia tidak mampu menjangkau apa yang ada di balik tirai. Terbatas oleh tempat. Terbatas juga oleh waktu. Penglihatan kita kuat, penglihatan kita tajam. Kapan? Kalau siang. Dalam radius 100 meter kita bisa melihat. Tapi ketika datang malam hari, datang kegelapan, melemah penglihatan kita. Mungkin hanya bisa melihat pada jarak 5-10 meter. Tapi kalau siang mampu melihat radius 100 meter. Kalau malam cuma mampu melihat pada radius 5-10 meter. Menunjukkan apa? Terbatasi oleh waktu. Apakah demikian juga penglihatan Allah? Sudah barang tentu tidak. Penglihatan Allah tidak dibatasi oleh waktu. Penglihatan Allah tidak dibatasi oleh ruang. Tapi penglihatan manusia dibatasi oleh keduanya. Nah, begitu pula pada pendengaran. Begitu pula pada pemberian. Berapa sih manusia bisa memberi makhluk? Seberapa banyak? Sekaya-kayanya dia berapa sih yang dia mampu beri? Ya, tentu tidak akan seujung kuku dari pemberian Allah. Ya, pemberian Allah luar biasa kepada jutaan miliaran makhluk. Bahkan Allah memberikan rezeki dan karunia-Nya bukan hanya kepada manusia, kepada binatang melata Allah jamin rezekinya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun binatang melata yang ada di muka bumi kecuali Allah akan menanggung rezekinya. Pemberian Allah tidak terhitung, tidak terhingga. Tapi pemberian makhluk, sehebat-hebatnya dia, sedermawan-dermawannya dia, ya. Berapa orang yang mampu dia beri? Berapa orang yang mampu dia tanggung rezekinya atau dia tanggung makannya? Ya. Paling cuma manusia saja. Kalaupun binatang, mungkin binatang peliharaannya saja. Tapi binatang-binatang yang lainnya yang melata, ya, tidak mampu dia untuk menanggung rezekinya. Ya. Walau demikian, tiada mengapa kita memberikan julukan kepada dia bahwa dia adalah Karim. Ya, seperti itu. Jadi di sini beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu nama yaitu Karam. Dan Karam itu artinya apabila dia diminta pasti akan memberi. Nah, kemudian beliau juga bertawassul di dalam doanya, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Arsyil Azim, pemilik arsy yang maha agung. Allahu Rabbul Arsyil Azim. Allah pemilik arsy yang maha agung. Ya. Yang mengatur arsy, yang memiliki arsy, yang menciptakan arsy. Ya. Wal arsy a'dhamul makhluqat, dan kita tahu arsy itu merupakan makhluk yang paling agung, paling besar, paling dahsyat. Ya, wa a'lal makhluqat, dan dia juga makhluk yang paling tinggi. Ya. Makhluk yang paling tempatnya itu paling tinggi. Yang kita tahu bahwa arsy itu ada di atas langit ketujuh. Ya. Dan bahkan setelah langit ketujuh itu nggak langsung arsy, tapi akan ada apa? Singgasana. Ya. Akan ada lautan dulu terlebih dahulu. Ya. Baru kemudian ada arsy Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam surat
Hud ayat 7 Allah mengatakan wa kana arsyuhu 'alal ma, bahwa arsy Allah itu ada di atas bahtera, ya. Arsy Allah itu ada di atas bahtera, dan bahtera itu adanya pada langit ketujuh. Jadi di atas langit ketujuh itu akan ada lautan, akan ada bahtera, dan arsy Allah ada di atas bahtera tersebut. Wa kana arsyuhu 'alal ma. Arsy Allah ada di atas bahtera dan menjadi makhluk yang paling tinggi, dan Allah bersemayam di sana. Nah, wa asqalul makhluqat, dan arsy juga merupakan makhluk yang paling berat. Ya. Karena hanya mampu dipikul oleh 8 malaikat. Nggak bisa dipikul oleh 1 malaikat, tapi 8 malaikat yang hanya bisa memikulnya. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Haqqah. Nah, Allah mengatakan wa yahmilu arsya rabbika fawqahum samaniyah. Yahmilu arsya rabbika fawqahum samaniyah, ya, yang akan membawa, membopong, memanggul arsy Allah itu adalah 8 malaikat. Yang kita tahu disebutkan dalam hadis Nabi SAW tentang bagaimana sifat malaikat yang memikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyebutkan antara ujung telinga sampai ke pundaknya ini sejauh 70 tahun perjalanan. Nah, itu jarak antara ujung daun telinga sampai pundaknya. Menunjukkan makhluk malaikat yang memikul arsy Allah, mereka adalah makhluk yang sangat besar. Bagaimana dengan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi jarak, kalau kita nih jarak antara ujung telinga sampai pundak paling cuman 5 ruas jemari saja, ya. Atau orang yang mungkin lehernya jenjang paling maksimal ya 10 jemari saja. Tapi jarak malaikat, ya, malaikat yang memikul arsy Allah, jarak antara ujung telinga sampai ke pundaknya itu sejauh 70 tahun perjalanan. Menunjukkan bahwa malaikatnya sangat besar, luar biasa, dahsyat, dan sudah barang tentu makhluk yang dipikulnya itu jauh lebih dahsyat lagi. Maka dikatakan asqalul makhluqat. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam banyak ayat tentang arsy ini, ya, tidak kurang dari 8 ayat di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan tentang arsy. Nah, dan sudah barang tentu ketika ada orang bertawassul dengan menyebut nama Allah Al-Karim, yang Maha Pemurah, Maha Pemberi, bertawassul kepada Allah sebagai Rabb pemilik arsy yang Maha Agung, ini merupakan bentuk tawassul yang amat sangat bermanfaat. Yurja ma'ahu husulul ijabah, yang akan sangat diharapkan doanya itu akan terkabul, ya. Jadi akan sangat baik ketika seseorang berdoa kepada Allah, dia bertawassul dengan nama-nama Allah, nama apa saja. Terlebih ketika yang dia gunakan dalam bertawassul adalah nama Al-Karim, ya. Karena Karim itu secara makna yang senantiasa memberi apabila diminta. Nah, dan ini merupakan salah satu bentuk tawassul yang akan sangat baik, ya. Yatawassalul insan ilallah, di mana manusia bertawassul kepada Allah ketika berdoa dengan menggunakan nama-nama dan juga sifat-sifatnya. Dan ini merupakan salah satu bentuk tawassul dalam berdoa yang amat dianjurkan. Bukan cuma sekedar boleh saja, tapi sangat disukai, dianjurkan. Seseorang ketika berdoa memohon kepada Allah untuk bertawassul terlebih dahulu dengan nama-nama Allah. Karena di antara hikmah kenapa Allah mengabarkan kepada kita akan nama-namanya, di antara tujuannya adalah apa? Agar kita menyebut nama tersebut, menggunakan nama tersebut untuk bertawassul kepada Allah saat kita berdoa kepadanya. Makanya di dalam surat Al-Maidah, kalau nggak salah surat Al-Maidah Allah mengatakan, ya, di dalam surat, sebentar saya cari, walillahil asmaul husna. Saya ragu ayatnya. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Fad'uuhu biha.
Afwan, di surat Al-A'raf, mohon maaf, bukan Al-Maidah. Surat Al-A'raf ayat 180. Perhatikan surat Al-A'raf ayat 180, ya. Allah mengatakan walillahil asmaul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah, nama-nama yang baik. Allah memiliki nama-nama, ya. Dan kewajiban kita untuk mengimani nama-nama tersebut. Fad'uhu biha. Setelah Allah mengabarkan kepada kita bahwa Dia memiliki nama-nama yang indah, kemudian Allah mengatakan fad'uhu biha. Maka berdoalah engkau kepada Allah dengannya. Dengan apa? Dengan nama-nama tersebut. Berdoalah engkau, mintalah engkau kepada Allah biha, dengan nama-nama tersebut. Menunjukkan apa di sini? Menunjukkan ini adalah perintah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita ketika kita mau berdoa, memohon sesuatu kepada Allah, maka hendaknya kita jadikan nama-nama Allah sebagai tawassul. Pad'uhu biha. Mintalah engkau kepada Allah dengan menggunakan nama-nama tersebut. Jadikan nama-nama Allah sebagai sarana kita untuk bertawassul kepada Allah saat kita berdoa dan meminta sesuatu kepadanya. Ya, misalkan dia mengatakan Allahumma antallah. Ya Allah, engkau adalah Allah. Allah itu artinya apa? Al-Ma'luh. Allah itu artinya Al-Ma'luh, yang disembah, yang diibadahi dengan benar. Ya. Maka kita panggil nama Allah. Allahumma innaka antallah ar-Rahman, ar-Rahim, al-Aziz, al-Hakim, al-Karim, al-Ghafur. Ighfirli umpamanya. Itu contoh saja. Apa inti dari doa ini? Inti dari doa ini adalah minta ampunan. Tapi permohonan itu tidak langsung diminta, to the point. Angkat tangan, ighfirli. Enggak kayak gitu. Tapi dia terlebih dahulu apa? Dia sebut dulu nama-nama Allah. Ya, yang dia ketahui maknanya. Ya. Allahumma antallah, ya Allah engkau adalah Allah. Ar-Rahman, engkau pengasih. Ar-Rahim, engkau penyayang. Al-Hakim, engkau maha bijaksana. Al-Aziz, engkau maha perkasa. Al-Karim, engkau maha mulia, maha memberi. Al-Ghafur, engkau maha pemaaf. Ighfirli, ampunilah aku ya Allah. Asalnya doanya cuma minta ampun. Tapi permohonan tersebut tidak langsung dia mintakan, tapi terlebih dahulu dia menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dimaksud dengan apa? Bertawassul dengan nama-nama Allah. Ya, itu salah satu contohnya saja. Nah, dengan begitu dia telah mengamalkan perintah Allah, pad'uhu biha. Berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Surat Al-A'raf ayat 180. Nah, ya, apa yang didoakan? Anta wallahullahu. Ya. Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan membantu mengurus urusan-urusanmu. Jadi ketika ada seseorang yang urusannya dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, kana lahu taufiq, maka dia akan mendapatkan taufik dan kemudahan dalam menjalani urusan-urusannya. Wa kana lahul falah, dan dia tentu akan mendapatkan kesuksesan pada setiap urusan-urusannya. Wa kana lahul ibdu min kulli makruh, dan dia tentu akan mendapatkan penjagaan dari sesuatu yang tidak dia sukai. Ketika Allah membantu urusannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia taufik, kemudahan. Allah akan diberikan dia al-falah, kesuksesan. Allah akan berikan dia al-ibzu. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia ibzu, artinya penjagaan dari setiap sesuatu yang tidak dia sukai. Nah, kemudian itu permohonan yang pertama, ya. Permohonan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala
menjadikan dia sebagai termasuk orang yang memiliki 3 karakter ini. Yang pertama, idza u'tiya syakara. Yang kedua, idza betuliya sabara. Dan yang ketiga, idza adnaba astaghfara. Yang kemudian beliau mengatakan, inilah yang dinamakan dengan unwanus sa'adah. Ya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga diberikan kemampuan untuk bisa mewujudkan 3 hal ini. Apa itu? Idza u'tiya syakara. Apabila diberi, dia bersyukur. Ya, setiap kita kan dalam hidup pasti ada sesuatu yang menyenangkan kita. Nggak mungkin dalam sepanjang hidup isinya sedih terus. Ya. Nangis, isinya air mata terus. Ya. Susah terus. Nggak ada senyum, nggak ada ketawa, nggak ada bahagia. Nggak ada sesuatu yang membahagiakan yang datang kepada itu kan nggak mungkin. Dalam hidup tentu dia akan mendapatkan sesuatu yang menyenangkan. Ya, kesehatan itu sesuatu yang positif yang membahagiakan, umur panjang, pekerjaan yang mapan, ya diberikan kendaraan yang nyaman, diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Syakara, kemudian dia sikapi kebaikan itu dengan syukur. Apabila ada orang yang seperti itu, diberi, dia bersyukur. Diberi kebaikan. Diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, diberikan anak-anak yang riang, anak-anak yang sehat, walafiat, anak-anak yang sukses, anak-anak yang soleh dan soleha, ya, rumah-rumah yang nyaman, kendaraan-kendaraan yang nyaman. Kemudian dia imbangi, dia sikapi dengan syukur, maka dia akan menjadi orang yang berbahagia. Ya, maka kewajiban kita dalam menyikapi segala pemberian Allah itu dengan apa? Dengan syukur. Yang syukur itu memiliki 3 arkan. Yang disebutkan al-qa'imatu ala salasati arkan. Yang namanya syukur itu memiliki 3 rukun. Ya. Yang pertama adalah i'tirafun bil qalbi, pengakuan di dalam hati. Bagaimana wujud syukur seseorang? Tentu kita ingin menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Ya. Bagaimana cara bersyukurnya seorang ketika mendapatkan nikmat dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala? Dengan cara kita mewujudkan 3 rukunnya. Apabila 3 rukun ini ada, maka kita akan dianggap sebagai orang-orang yang bersyukur. Yang pertama, i'tiraf. Di antara rukun syukur yang pertama adalah bagaimana dia mengakui pemberian itu datangnya dari Allah. Itu namanya syukur dalam hati. Mengakui dalam hati sanubari dia yang paling dalam bahwa pemberian kebaikan ini yang memberikan segala macam kebaikan-kebaikan yang kita rasakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apa saja yang sampai kepada kalian hakikatnya itu datang dari Allah. Nikmat harta sejatinya itu datang dari Allah. Ya. Melalui suami-suami kita. Suami-suami kita dapat melalui pekerjaan-pekerjaannya. Jadi kantor tempat suami kita bekerja yang setiap bulannya dia mendapatkan gaji. Pasar tempat suami kita berjualan yang dengannya dia mendapatkan penghasilan. Semuanya itu cuma sekedar wasilah saja. Tetapi yang memberikan rezeki ini kepada kita adalah Allah. Allahu war-Razzaq. Allah lah yang memberikan rezeki ini kepada kita. Maka kita wajib menisbatkan rezeki yang sampai kepada kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa kita mendapatkan rezeki ini dari Allah. Ya. Begitu pula di saat kita sehat, setelah sebelumnya kita sakit, maka sandarkan nikmat sehat ini kepada siapa? Kepada Allah. Bahwa Allah lah yang memberikan kesembuhan kepada kita dari sakit-sakit kita. Dokter tempat kita berobat cuma sekedar wasilah. Obat yang kita minum kemudian menjadi sebab kita mendapatkan kesembuhan, obat juga cuma sekedar wasilah. Tapi yang memberikan kesembuhan dari penyakit-penyakit kita adalah siapa? Allah. Ya, wa idza maridtu fahuwa
yashfin, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim, dan kita harus memiliki keyakinan seperti itu. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Ketika aku sakit, maka hanya Allah lah yang bisa memberikan kesembuhan atas penyakit-penyakitku. Ya, dengan melalui berbagai macam caranya. Ya, dengan melalui dokter, melalui obat yang kita minum, dokter tempat kita berobat, ya, melalui para terapis misalkan dan lain sebagainya. Caranya dengan berbagai macam cara-cara yang halal. Tetapi kesembuhan itu sendiri datangnya dari Allah Rabbul Alamin. Itu seseorang harus seperti itu. Menisbatkan segala nikmat yang sampai kepadanya, dia nisbatkan kepada Allah, bahwa Allah lah yang memberikan nikmat itu kepadanya, bukan selainnya. Ya. Sebab kalau ada orang menisbatkan rezeki misalkan atau apapun kepada selain Allah, dia nisbatkan kepada kekuatannya, dia nisbatkan kepada kehebatannya, kepada kecerdasannya, maka itu bagian daripada kekufuran yang tidak menutup kemungkinan ini akan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana itu pernah terjadi pada diri Qarun. Jadi kalau kita menisbatkan kebaikan dengan kecerdasan, tidak ada bedanya antara kita dengan Qarun. Karena Qarun pun melakukan hal yang sama. Ya, ketika kita tahu Qarun ini adalah orang kaya raya yang hidup pada zaman Nabi siapa? Musa alaihi salatu wassalam, kaya raya, kekayaannya luar biasa. Bahkan Allah mengungkapkan kekayaan Qarun di akhir surat Al-Qasas. Allah mengatakan wa inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Sesungguhnya kunci-kunci gudangnya Qarun, kunci-kunci perbendaharaannya Qarun, itu hanya akan bisa dibawa, dipanggul oleh orang-orang yang kuat. Baru apa itu? Kuncinya. Ya. Bukan perbendaharaannya ya, bukan tumpukan emasnya ya, tapi kunci gudangnya. Ya. Sekaya-kayanya kita, berapa sih kunci gudangnya? Ya. Paling masih aja bisa dibawa dengan satu tangan. Ya, mungkin juga akan mampu diangkat dengan satu jemari kita. Ya. Kita timbun kekayaan kita di mana? Lemari. Berapa kunci lemari? Kita timbun kekayaan kita di gudang. Ada berapa kunci gudang? Masih kita bisa angkat hanya dengan satu jemari. Tapi tidak dengan Qarun. Kunci gudangnya saja itu hanya bisa dipanggul oleh orang yang kuat. Gimana isinya? Luar biasa kekayaannya. Maka ketika satu saat dia ditanya, dari mana dia mendapatkan kekayaan tersebut? Anna laka hadza. Dari mana kau dapatkan kekayaan tersebut wahai Qarun? Kekayaanmu luar biasa. Maka perhatikan apa jawaban Qarun. Apakah dia menisbatkan kekayaan itu kepada Allah? Allah yang mengkaruniakan ini kepada saya? Tidak. Tapi dia nisbatkan nikmat harta kepada kecerdasannya. Sehingga dengan pongahnya, dengan angkuhnya, dengan sombongnya, Qarun mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku mendapatkan kekayaan yang melimpah ruah ini karena ilmu yang ada padaku, karena kecerdasanku, karena kehebatanku dalam berbisnis, ya, karena pengalamanku dalam berdagang dan berniaga, sehingga aku bisa mendapatkan kekayaan ini. Dia nisbatkan kekayaan itu dengan apa? Kehebatannya, kecerdasannya, pengalaman berbisnisnya. Dia lupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya orang yang angkuh, orang yang kufur terhadap nikmat. Maka ternyata ucapan inilah yang kemudian mengundang murka Allah. Fakhasabna bihi wa bidarihil ard. Lantas kemudian kami tenggelamkan Qarun beserta harta kekayaan yang dia bangga-banggakan. Allah hilangkan, Allah hancurkan. Dalam apa? Hanya dalam sekejap saja. Allahu Akbar. Ya. Jadi kekayaan yang dikumpulkan oleh Qarun bertahun-tahun, Allah lululantahkan hanya dalam sekejap. Ketika Allah murka, nggak akan ada yang tersisa. Ya. Jadi Qarun saja ketika dia
kufur terhadap nikmat yang kemudian itu mendatangkan dan mengundang murka Allah, semua harta kekayaannya ludes ditelan, tertanam di dalam bumi. Padahal hartanya banyak, apalagi harta kita. Ya, harta Qarun saja dalam sekejap mampu Allah ludeskan. Padahal kekayaannya melimpah ruah. Ya, Allah hancurkan hanya dalam sekejap. Apalagi cuma harta kita. Ya, sekaya apa kita dibandingkan Qarun? Gak seujung kuku. Ya, sekaya-kaya orang terkaya di dunia ini dibandingkan dengan kekayaan Qarun mungkin gak seujung kukunya. Kalau Qarun saja mampu Allah luluhlantahkan dalam sekejap kekayaannya itu, apalagi orang yang kekayaannya jauh di bawah Qarun. Lebih mampu lagi Allah hilangkan. Lebih mampu lagi Allah akan hancurkan kekayaan tersebut jika dia kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini apa? Pentingnya kita menyandarkan nikmat kepada Allah dan tidak boleh menyandarkannya kepada siapapun. Jangan kita bersikap seperti Qarun, tapi bersikaplah kita seperti siapa? Sulaiman alaihi salatu wassalam, yang juga seorang raja kaya raya. Ya, cuman bedanya apa? Qarun menisbatkan kekayaannya dengan kecerdasannya, yang kemudian Allah hancurkan kekayaannya, sementara Sulaiman dengan berbagai macam kelebihan-kelebihan yang Allah berikan, mampu berdialog dengan binatang, mampu memahami, menguasai bangsa jin, dan juga memiliki bala tentara yang kuat, yang hebat, memiliki kekayaan yang melimpah ruah. Tapi apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi. Perhatikan, itu jawaban Nabi Sulaiman. Ya, hadza min fadli Rabbi. Sesungguhnya ini semua adalah keutamaan Rabbku, keutamaan Allah yang Allah karuniakan kepadaku. Nabi Sulaiman menyandarkan berbagai macam kelebihan yang Allah berikan kepada siapa? Kepada Allah. Dengan mengatakan hadza min fadli Rabbi, kekayaanku, kemampuanku, kerajaanku, semuanya adalah keutamaan dari Allah. Liyabluwani aashkuru am akfur, yang itu semua untuk mengujiku apakah aku termasuk hamba yang bersyukur atau termasuk hamba yang kufur. Menyadari bahwa itu adalah ujian. Tapi nikmat tersebut wajib untuk kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita pilih, ya cermin kita ini siapa? Qarun atau Sulaiman? Ya, ada contoh teladan baik yaitu pada diri Nabi Sulaiman yang menyandarkan nikmat dan kelebihan kepada Allah. Ada juga di hadapan kita contoh buruk yaitu Qarun yang menyandarkan kelebihan kepada diri dan kemampuannya. Ya, tinggal kita melihat, ya, kita ini ya memiliki tipikal Nabi Sulaiman atau memiliki tipikal Qarun yang tidak pernah mengakui nikmat datangnya dari Allah, tapi justru kita menyandarkan nikmat-nikmat itu kepada kemampuan kita dan juga kehebatan kita. Dan sudah barang tentu insan beriman menjadikan Nabi Sulaimanlah sebagai teladan dalam mensikapi nikmat dan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakan hadza min fadli Rabbi. Ya, harta yang ada dalam genggamanku ini adalah keutamaan dari Allah. Kesehatanku keutamaan dari Allah. Jabatan yang aku duduki juga keutamaan dari Allah. Ya. Kemudian kendaraan-kendaraan yang aku tunggangi juga pemberian Allah, karunia Allah. Rumah-rumah nyaman yang aku tempati semuanya adalah pemberian Allah. Ya. Dan semuanya itu untuk mengujiku apakah aku termasuk hamba yang pandai bersyukur atau menjadi hamba yang kufur. Jadi ini yang pertama ibu-ibu sekalian, di antara indikator seseorang sudah syukur atau tidak, lihat dari rukun pertama, yaitu hendaknya dia menisbatkan nikmat dan pemberian kepada Allah. Dan yang kedua adalah, ya, yang kedua adalah di antara rukun syukur yang kedua, sana'ul lisan, i'tiraful qalbi. Yang kedua adalah sana'ul lisan. Dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala lewat lisan-lisannya.
Dia basahi lisannya itu dengan gemar memuji Allah, mengagungkan Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau dianggap sebagai hamba bersyukur, atau kita melihat diri kita sudah termasuk sebagai hamba yang bersyukur atau tidak, tinggal kita lihat sejauh mana basahnya lisan-lisan kita dalam memuji dan mengagungkan Allah. Kalau ternyata lisan kita masih keluh, jarang berzikir ya kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak mudah lisan ini untuk dibawa berzikir, berat rasa lisan ini untuk dibawa berzikir, sejatinya kita belum menjadi hamba yang bersyukur. Tapi ketika lisan ini mudah untuk kita bawa berzikir, ya, basahi lisan kita dengan berzikir, maka ini menjadi indikator bahwa orang yang membasahi lisannya dengan zikir itu adalah faktor sebagai indikator sebagai hamba yang bersyukur. Nah, yang ketiga adalah dengan jawarih. Jadi dengan hati, dengan mengakui nikmatnya datang dari Allah. Yang dengan kedua dengan lisan, dengan cara memuji dan mengagungkan Allah serta berzikir kepadanya. Dan yang ketiga adalah syukur bil jawarih. Bersyukur dengan anggota badan. Caranya al-isti'anatu biha ala mardatillah, menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk melakukan amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjadikan nikmat sebagai sarana penopang ibadah kepada Allah. Itulah hakikat syukur. Dan itulah endingnya. Dan inilah indikator terbesar dari seorang hamba itu dikatakan bersyukur atau tidak. Dilihat bagaimana dia memanfaatkan nikmat tersebut. Jika dia memanfaatkan nikmat tersebut untuk memfasilitasi dia dalam beribadah kepada Allah, hakikatnya dia telah bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut. Dia punya harta, maka dia gunakan harta tersebut untuk menopang ibadah dia kepada Allah. Dia gunakan untuk haji, dia gunakan untuk umrah, dia gunakan untuk menafkahi orang tuanya, ya, untuk membantu orang-orang yang membutuhkan dan lain sebagainya. Artinya apa itu? Dia sedang mensyukuri nikmat harta. Yang seandainya dia nggak punya harta, tentu dia nggak akan bisa beribadah dengan itu semuanya. Ketika Allah nggak memberikan kemudahan harta kepada dia, tentu dia akan kesulitan untuk bisa melaksanakan ibadah umrah misalkan. Tapi ketika Allah luangkan, Allah bentangkan rezeki, maka ibadah ini begitu mudah untuk dia lakukan. Dan kita semuanya harus berpikir seperti itu. Nikmat apapun yang ada pada kita, ya, nikmat harta, pakaian, keluarga, kendaraan, ya, apakah ya nikmat-nikmat tersebut mengantarkan kita kepada ketakwaan? Ya, memfasilitasi kita, menopang kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang beribadah, atau justru menggunakan nikmat tersebut untuk bermaksiat. Karena ada sebagian orang yang menggunakan nikmat untuk dalam rangka melawan Allah. Melawan Allah menggunakan nikmat dari Allah. Menentang Allah dengan menggunakan nikmat dari Allah. Bermaksiat kepada Allah dengan menggunakan pemberian Allah. Itu bisa banyak terjadi. Ya. Allah berikan harta, kemudian dengan harta tersebut dia gunakan sarana dia untuk bermaksiat. Allah berikan dia kendaraan, ternyata kendaraan itu memfasilitasi dia, mengantarkan dia pada tempat-tempat yang Allah murkai, yang Allah benci, yang tidak Allah ridhoi. Mungkin kalau dia nggak punya kendaraan, dia nggak sampai ke tempat itu. Tapi ternyata ketika ada kendaraan, kendaraan ini malah mengantarkan dia melakukan dosa. Sejatinya hamba itu belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berupaya mempergunakan berbagai macam pemberian yang Allah karuniakan kepada kita untuk menopang ibadah kita kepada Allah. Dan inilah rukun syukur yang paling sulit. Menggunakan nikmat Allah untuk beribadah kepada Allah. Yang sering banyak dilakukan oleh manusia, menggunakan nikmat Allah untuk bermaksiat kepada Allah. Ya. Tapi menggunakan nikmat untuk beribadah itu jarang. Makanya orang syukur ini banyak atau sedikit? Allah sebutkan sedikit. Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit dari hamba-hambaku ini yang pandai bersyukur. Allah mengatakan qalil, sedikit. Ya.
Yang banyak itu adalah siapa? Orang-orang yang menggunakan pemberianku untuk bermaksiat kepadaku. Tapi sangat sedikit dari hamba-hambaku yang menggunakan nikmatku, menggunakan pemberianku untuk menopang ibadah dia kepadaku. Sangat sedikit kata Allah. Kenapa? Karena ini sulit. Namun sekalipun sulit sejatinya bisa kita lakukan. Ya, kita berupaya menundukkan jiwa kita. Memaksakan diri kita untuk menggunakan nikmat pemberian Allah di atas jalan ketaatan. Dan kemudian kita minta bantuan dan pertolongan Allah. Ini penting ibu-ibu sekalian. Ibadah apapun itu akan terasa sulit kalau tidak ada pertolongan dari Allah. Ya, semudah apapun ibadah tanpa pertolongan Allah akan terasa sulit. Ya, tapi seberat apapun ibadah dengan pertolongan Allah akan terasa mudah. Ya, termasuk syukur. Sejatinya ini ibadah yang berat, nggak mungkin kita lakukan tanpa pertolongan Allah. Ya. Jangankan ibadah yang berat, ibadah yang ringan saja tanpa pertolongan Allah berat kita lakukan, apalagi ibadah yang berat. Ya, maka hendaknya sejatinya kita senantiasa minta bantuan kepada Allah agar Allah bantu kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Bagaimana caranya? Kita membaca, mengamalkan doa yang pernah diwasiatkan oleh Nabi kepada Muadz. Ya, ada yang tahu apa wasiat Nabi kepada Muadz? Nabi satu saat pernah memegang pundak Muadz. Kemudian Nabi mengatakan, "Ya Muadz, inni la uhibbuka." Wahai Muadz, sungguh aku amat mencintaimu. Kemudian Nabi mengatakan, la tada'anna dubura kulli salatin antaqul. Jangan pernah engkau tinggalkan di penghujung salatmu dengan untuk berdoa kepada Allah. Jangan pernah engkau tinggalkan di akhir salatmu dari berdoa dan meminta kepada Allah tentang 3 perkara. Yang kemudian Nabi mengajarkan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Apa inti dari doa tersebut? Minta tolong kepada Allah. Allahumma a'inni artinya apa? Ya Allah, bantu aku. Tolong aku ya Allah. Ala dzikrika, untuk senantiasa berzikir kepadamu. Perhatikan ibu-ibu sekalian, zikir itu secara umum ibadah berat atau ibadah ringan? Ringan, gampang, mudah. Ya, enggak seperti sholat yang harus wudhu dulu, yang harus menghadap kiblat. Zikir enggak ada keharusan itu. Ya, boleh zikir tanpa wudhu, boleh zikir tanpa menghadap kiblat, boleh zikir sambil kita diri, sambil kita duduk, sambil kita berbaring. Mudah, boleh dilakukan kapan saja, di mana saja, dalam keadaan bagaimana saja. Ya. Berapa kali saja. Ringan di bibir, ringan di lisan. Nggak perlu mencucurkan keringat kita untuk bisa melakukannya. Nggak perlu bayar kita untuk bisa mengamalkannya. Ibadah ini ringan. Namun sekalipun ringan akan terasa berat bagi orang yang belum mendapatkan bantuan dari Allah, pertolongan dari Allah. Maka untuk satu amalan yang ringan saja kita butuh bantuan Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, bantu aku, tolong aku untuk bisa berzikir kepadamu. Yang kedua, wa syukrika, bantu aku ya Allah agar aku menjadi hamba yang bersyukur atas nikmatmu. Kalau zikir saja yang gampang, aku nggak mampu tanpa bantuanmu, apalagi syukur yang berat. Aku tentu akan menjadi orang-orang yang gak berdaya untuk menjadi hamba yang bersyukur tanpa bantuan dan pertolonganmu. A'inni, bantu aku ya Allah. Ala zikrika, berzikir kepadamu. Wa syukrika, bersyukur kepadamu. Dan yang ketiga, wa husni ibadatika, bantu aku juga ya Allah agar aku bisa beribadah kepadamu dengan baik dan dengan ibadah yang benar. Jadi setelah kita berupaya melakukan mujahadah, ya, bersungguh-sungguh untuk bisa memanfaatkan nikmat dan pemberian Allah dalam rangka menopang ibadah kita kepadanya, maka kita juga jangan lupa untuk meminta bantuan dan pertolongan agar Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba bersyukur. Nah ini
faktor kebahagiaan pertama, idza u'tiya syakara, apabila diberi dia bersyukur. Yang kedua, wa idza betuliya sabara. Ya, faktor kebahagiaan yang kedua yang diinginkan oleh setiap hamba adalah apa? Agar Allah menjadikan sebagai hamba yang apabila diuji, kalau tadi diberi dia bersabar, dia bersyukur. Yang kedua, apabila diuji dia bersabar, mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakkan. Dan tentu ini akan dirasakan, didapatkan dan dialami oleh setiap kita. Ya, nggak mungkin ada orang yang sepanjang hidupnya seneng terus, senyum terus, isinya tertawa terus, bahagia terus. Itu nggak mungkin, lurus terus. Ya, pasti ada masa-masa, saat-saat dia mendapatkan sesuatu yang tidak dia inginkan, sesuatu yang tidak mengenakkan. Dorok namanya, sesuatu yang memudarati dia. Ya, sakit yang kemudian dia bersedih. Ya. Kemudian kegundah gulanaan, kesedihan, kekurangan harta. Ada sebagian orang yang seperti itu. Ya. Mungkin ada orang yang gak diuji Allah dengan kekurangan harta, gak diuji oleh Allah dengan penyakit, tapi mau tidak mau orang itu akan diuji dengan kekurangan jiwa. Apa itu kekurangan jiwa? Ditinggal mati oleh orang-orang yang dia cintai. Yang dengan itu dia bersedih. Ya. Yang dengan itu dia bersedih. Pasti ada kalanya, ada saatnya seseorang mendapatkan masa-masa yang seperti ini. Idza betulia, apabila dia diuji, sabara, dan dia sikapi dengan penuh kesabaran. Ini apabila seperti itu, ketika Allah uji dia dan dia sikapi ujian dengan kesabaran, maka itu akan menjadi faktor dia mendapatkan kebahagiaan. Ya. Karena sejatinya setiap orang pasti akan mengalaminya. Dan dia tidak larut dalam kesedihan. Dia ingat bahwa kesedihan yang menimpanya bagian dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa ingat akan firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat 22. Allah mengatakan, wa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidaklah ada satupun musibah yang terjadi di muka bumi ini, ataupun musibah yang terjadi pada dirimu, berupa penyakit, berupa kemiskinan, ditinggal mati oleh orang yang dia cintai. Dia menyadari bahwa itu semua sudah ada catatannya di satu kitab, di Lauhil Mahfuz, sebelum Allah menciptakan musibah tersebut pada dirinya. Jadi sebelum musibah itu datang menimpa dia, sudah tertulis di sana bahwa di tanggal sekian, di hari ini, di jam ini, di menit ini, dia akan mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakkan. Apa yang tercatat tidak akan mungkin dia mampu menghindarinya. Ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Sesuatu yang akan menimpamu tidak akan pernah meleset darimu, dan sesuatu yang tidak mengenamu tidak akan pernah menimpamu. Jadi sehebat apapun misalkan kita melakukan proteksi diri, ya, untuk enggak sakit, untuk enggak mendapatkan musibah, kalau ternyata di Lauhil Mahfuz kita akan mendapatkan penyakit, mendapatkan musibah dan kecelakaan, pasti itu akan mengena kita. Sehebat apapun kita melakukan proteksi diri. Maka di saat kita mendapatkan kesedihan karena kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai, penyakitkah, musibahkah, bencanakah, ditinggal mati oleh orang yang dia cintai, ingat bahwa itu merupakan bagian daripada ketetapan Allah. Yang namanya ketetapan, mau tidak mau kita harus sikapi dengan apa? Kesabaran dan keredaan. Ya, agar apa? Agar Allah mendatangkan pahala di balik musibah kita. Ya. Karena seandainya nih kita nggak rela, kita nggak suka dengan ketentuan Allah atas diri kita, apakah itu akan membuat Allah akan menganulir keputusannya atas diri kita? Tidak. Allah akan berjalan dengan keputusannya. Sikap tidak ridha kita mendatangkan dosa buat kita. Tapi kalau kita menyikapi keputusan Allah dengan penuh kesabaran, dengan penuh keridhaan,
maka di balik musibah itu akan ada pahala buat kita. Makanya seorang sahabat mengatakan, in tardo wa qad jaro alaikal qadaru wa anta ma'jur wa in taskhut wa qad jaro alaikal qadaru wa anta ma'zur. Jika engkau redha, maka takdir akan berjalan sebagaimana mestinya dan engkau akan mendapatkan pahala dari ridhamu. Wa in taskhut, tapi jika engkau marah, berkeluh kesah, takdir pun akan berjalan sebagaimana mestinya dan engkau akan mendapatkan dosa dari keluh kesahmu. Jadi bagaimanapun kita menyikapi ketentuan Allah, Allah akan berjalan dengan ketetapannya. Tidak akan merubah dan menganulir bagaimanapun sikap kita dalam menyikapi sesuatu yang tidak mengenakan diri kita. Tidak ada pilihan kecuali menyikapinya dengan kesabaran, menyikapinya dengan penuh kerelaan, menyikapinya dengan penuh keridhaan. Kita berhusnudzon kepada Allah. Di balik sesuatu yang tidak mengenakan ini pasti akan ada kemudahan. Di balik sesuatu yang tidak mengenakan yang terjadi pada diri saya, di balik itu pasti akan ada hikmah. Ya. Minimalnya kita berhusnudzon kepada Allah. Barangkali inilah caranya Allah hendak menghapuskan dosa kita. Inilah caranya Allah akan mengangkat derajat kita. Mungkin dengan cara Allah berikan kita sesuatu yang tidak mengenakan, inilah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pahala besar di balik itu semuanya. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita, apabila kita mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakkan, penyakitkah, ditinggal mati oleh orang yang kita cintaikah, mendapatkan musibah ini musibah itu, mintalah kepada Allah apa? Pahala di balik musibah. Ya, kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian Allahumma jurni. Di mana doanya supaya di balik musibah ini Allah datangkan pahala besar buat kita. Allahumma jurni fi musibati. Terus wa akhlifli khairan minhu. Ya, khairan minhu atau khairan minha, ya. Ya Allah, jurni, Allahumma jurni. Ini yang doa yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam kita menyikapi sesuatu yang tidak mengenakan. Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berikan aku pahala dari musibah yang menimpa aku. Ya. Wa akhlifli khairan minhu atau minha. Dan berikan aku pengganti yang lebih baik dari musibah yang aku dapatkan. Ya. Agar dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan pada setiap musibah-musibah yang dia dapatkan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa idza adnaba astaghfara. Apabila dia berdosa, dia iringi dengan apa? Dengan istighfar. Ya. Dia menyadari bahwa sejatinya dia manusia ini adalah para pendosa. Kerap kali lisannya melakukan dosa. Kerap kali pandangan matanya memandang sesuatu yang berbau dosa. Ya. Pendengarannya, langkah kakinya, gerak-gerik tangannya, dan lain sebagainya. Maka hendaknya kemudian agar dosa-dosa ini tidak menumpuk dan tidak menjadi sesuatu yang memberatkan urusan dia di akhirat, segera apa? Dia hilangkan dengan cara beristighfar, memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada satu dosa yang kemudian dia imbangi dengan apa? Dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itu Allah akan hapus kembali dosa-dosanya. Kalau satu dosa itu sudah dihapus, sudah ditutup, maka Allah tidak akan memintakan pertanggungjawaban atas dosa-dosa yang dia lakukan. Dan ini akan meringankan urusan kita nanti di akhirat. Ya. Kita sadar pendosa, banyak dosa, tapi pelit istighfarnya. Artinya apa? Kita harus siap untuk mempertanggungjawabkan setiap dosa-dosa yang kita lakukan. Sanggup atau enggak tuh? Ya. Menanggung dosa lisan saja kita akan kerepotan.
untuk mempertanggungjawabkan dosa pandangan mata saja kita pasti akan kerepotan. Apalagi jika berbagai macam potensi dosa yang kita lakukan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah. Kerepotan kita, kesulitan kita. Maka agar kita nggak repot dan nggak sulit, maka mintalah ampunan kepada Allah atas setiap dosa-dosa yang kita lakukan. Jika ada orang yang memiliki tipikal seperti ini, karakteristik seperti ini, lisannya gemar memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang dia lakukan, maka dia akan menjadi manusia yang berbahagia. Ya. Kenapa? Karena Allah kelak tidak akan lagi menuntut dosa tersebut. Allah nggak lagi meminta pertanggungjawaban. Kenapa? Karena dosa tersebut sudah dia taubati. Ya, sudah dia mintakan ampunan kepada Allah. Bagaimana caranya? Mengumpulkan. Namanya istighfar itu pengumpulan antara lisan dengan hati. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Sindi di sini. Ya, perhatikan, saya akan bacakan poin pentingnya di sini. Beliau mengatakan, ya. Wa a'dhamul istighfar ma tawata'a alaihi al-qalbu wal lisan. Istighfar yang agung itu adalah istighfar yang mampu menggabungkan antara hati dengan lisan. Istighfar yang akan memberikan manfaat, ya, yang akan bermanfaat untuk pemiliknya apabila dia menggabungkan antara hati dengan lisan. Bagaimana maksudnya? Ammal qalbu fa innahu yandam wa ya'zam ala adamil audah. Tugas hati ketika dia istighfar adalah apa? Menyesali dosa yang dia lakukan. Kemudian berazam, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi di masa-masa yang akan datang. Jadi ada tuh di hati itu suara tekad itu ada. Bukan berbangga dengan dosa, tapi apa? Dia menyesal. Ya Allah, kenapa aku harus terjerumus pada dosa tersebut? Ya, aku mohon ampun kepadamu ya Allah, karena aku nggak akan sanggup untuk mempertanggungjawabkan nanti dosa ini di hadapanmu. Dia sesali kenapa dia harus terjerumus ke dalam dosa itu. Jadi hatinya bermain di sana. Dengan cara apa? Menyesal. Kemudian bertekad untuk tidak mengulangi lagi di masa yang akan datang. Jadi adanya tekad untuk tidak mengulangi itu ada. Kalau toh ternyata di hari kemudian dia terjerumus lagi, maka ya kembali lagi dia bertobat, kembali lagi dia beristighfar. Yang namanya manusia kadang sekalipun dia bertekad untuk tidak mengulanginya lagi, ternyata nggak berapa lama tergoda lagi dengan bisikan syaitan, terjerumus lagi pada lembah yang sama, pada dosa yang sama. Kadang ada yang seperti itu. Maka apabila dia mengalaminya, bangkit lagi, taubat lagi, istighfar lagi. Tiada mengapa seorang beristighfar kepada Allah, ya sekalipun dia berkali-kali terjerumus pada lubang yang sama, ya. Tapi dia harus taubati dosa tersebut. Ini yang dinamakan dengan mengumpulkan hati dengan lisan. Hati fungsinya itu, menyesali dan berazam untuk tidak mengulanginya. Nah, wa ammal lisan, sementara peran lisan, peran hati tadi ya, menyesali dan bertekad tidak mengulang. Sementara peran lisan, yad'ullaha, dia berdoa kepada Allah, wa yas'aluhul maghfirah, dan meminta ampunan kepada Allah. Hatinya menyesali, lisannya meminta ampunan kepada Allah. Itu baru istighfar yang akan memberikan manfaat buat pemiliknya. Hada akmalul istighfar wa anfaul istighfar. Itulah istighfar yang paling sempurna. Itulah istighfar yang paling bermanfaat. Hatinya menyesali, lisannya minta ampunan. Bagaimana cara minta ampunan? Astagfirullah. Dia membaca astagfirullah. Karena dalam bahasa Arab kalimat istighfar yastaghfir di situ memiliki makna meminta. Ya, istighfar berarti minta ampunan. Astagfirullah berarti aku minta ampunan kepada Allah. Jadi hatinya menyesali, lisannya meminta ampunan. Itu makna istighfar yang benar, dengan mengatakan
astaghfirullah. Itu paling minimalnya. Akan lebih bagus lagi kalau dia membaca sayyidul istighfar, ya, walaupun harus dibaca setiap saat, tapi minimalnya sayyidul istighfar ini kita baca 2 kali, ya, dalam sehari. Kapan? Di waktu pagi dan petang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu merupakan istighfar yang paling sempurna, ya. Minimalnya kita baca doa ini 2 kali dalam sehari. Bahkan Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang membaca sayyidul istighfar di pagi hari, ya, di pagi hari, mukinan, dengan penuh keyakinan, betul-betul dia istighfar minta ampun kepada Allah atas dosa yang dia lakukan di malam hari. Dia baca itu di pagi hari. Kemudian dia mendapatkan kematian sebelum datangnya waktu sore. Fahuwa min ahlil jannah. Maka insya Allah dia akan termasuk penghuni surga. Di hari saat kematiannya dia membaca apa? Istighfar. Siangnya dia mati, paginya dia baca. Atau paginya dia baca, siangnya dia mendapatkan kematian. Di hari kematiannya dia sempat membaca istighfar. Fahuwa min ahlil jannah. Orang yang seperti ini calon penghuni surga. Atau barang siapa yang membacanya di sore hari, ya, kemudian di malam hari dia mendapatkan kematian sebelum mendapatkan keesokan hari, dia mati, ya, di malam hari sebelum mendapatkan waktu pagi. Malam saat dia mendapatkan kematian, sorenya dia baca sayyidul istighfar, fahuwa min ahlil jannah, maka orang yang seperti ini pun termasuk calon penghuni surga. Sementara kita nggak tahu kapan mendapatkan kematian, di siang hari atau di malam hari. Maka alangkah indah jika kematian seseorang dia wafat pada hari yang di hari tersebut dia sempat membaca sayyidul istighfar, ya, dia baca di pagi hari, maka apabila kemudian dia mendapatkan kematian sebelum datangnya sore, dia insyaallah termasuk penghuni surga. Atau ketika dia baca di sore hari kemudian dia mendapatkan kematian sebelum mendapatkan waktu pagi, maka dia akan termasuk ahlul jannah. Nah, ya, itu 3 hal yang dianggap sebagai unwan as-sa'adah. Ya, unwan as-sa'adah. Kemudian apabila 3 hal ini dimiliki oleh kita, maka insya Allah seorang akan mendapatkan kebahagiaan. Kemudian terakhir, ibu-ibu sekalian, ada juga yang menambahkan ro yang keempat. Karena 3-tiganya ro kan. Idza u'tiya syakara. Yang kedua, idza betulia sabara. Yang ketiga, idza adnaba istaghfara. Ro ketiga. Ada lagi yang menambahkan yang keempat dalam beberapa buku yang lain. Apa itu? Idza dzukira tadzakkara. Ya, idza dzukira tadzakkara. Apa artinya idza dzukira tadzakkara? Apabila, apa kira-kira maknanya? Diingatkan, dinasehati, diingatkan, ya. Tadzakkara, dia menjadi orang yang ingat. Artinya menerima kebaikan dan kebenaran ketika diingatkan. Oh, bahagia orang yang seperti ini. Lembut hatinya. Ya, nggak keras. Kadang ada sebagian orang yang keras hatinya. Diingatkan nggak mempan, diingatkan nggak peduli, diingatkan malah membangkang dan membandel, diingatkan tapi nggak mendapatkan peringatan. Padahal jika dia sebagai seorang mukmin yang baik, adanya peringatan itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Peringatan itu pasti akan memberikan manfaat. Maka Allah mengatakan wa dzakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Allah katakan demikian. Berilah peringatan karena sejatinya peringatan itu pasti akan bermanfaat buat orang-orang beriman.
Jadi jika kita orang beriman yang sejati, Allah lembutkan hati-hati kita, maka kita akan menjadi orang yang mudah menerima kebenaran. Mudah diingatkan. Kita bengkok, diingatkan, lurus lagi. Gampang dibawa baiknya. Mudah tersentuh hatinya. Itu pertanda orang bahagia. Tapi sebaliknya ketika hatinya keras, diingatkan dia malah galak, diingatkan dia nggak mau berubah. Nah, ini pertanda hati yang keras dan orang yang ini adalah celaka. Ya. Bahkan orang yang seperti ini ada kalanya terpatri di hatinya itu apa? Kiber, kesombongan. Dan kesombongan itu sesuatu yang menjadi penghalang dia untuk masuk ke dalam surga. Nabi mengatakan, la yadkhulul jannah, enggak masuk surga. Siapa? Man kana fi qalbihi mithqala habbatin min kibr. Orang yang di hatinya itu tersimpan apa? Kesombongan. Walaupun mithqala dzarrah, sedikit kecil. Ada kesombongan di hati, itu enggak masuk surga. Karena surga itu bukan tempat orang-orang yang sombong. Surga itu untuk orang-orang yang lembut hatinya. Surga itu untuk orang-orang yang mudah untuk diperingati dan dinasihati. Tapi orang-orang yang keras hatinya, ada kesombongan, sombong bukan tempat yang tepat untuk orang-orang yang di hatinya ada kesombongan. Enggak masuk surga, Nabi katakan demikian. Ya. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, inna rajula yuhibbu an yakuna saubuhu hasanan wa na'luhu hasan. Ya Rasulullah, bukankah manusiawi kalau ada orang suka pakaiannya itu bagus atau suka sendalnya itu bagus? Sahabat mengira bahwa ketika ada orang pakaian bagus, memakai sendal yang bagus, itu disebut sebagai orang sombong. Kata Nabi, tidak. Bukan seperti itu hakikat orang yang sombong. Seperti itu malah bagus. Nabi mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah suka, Allah maha indah, Allah menyukai keindahan. Silakan Anda memakai pakaian yang bagus, menggunakan aksesoris yang bagus, menggunakan mobil yang bagus, menempati rumah yang bagus. Itu bukan bagian daripada kesombongan. Sombong itu kata Nabi ada dua indikatornya. Yang pertama, batarul haq. Dia menolak kebenaran. Nggak mau diperingati, nggak mau diingatkan. Nah, itu sombong. Datang kebenaran, dia tolak. Dinasehati, nggak mempan. Itu orang yang sombong. Yang kedua, ghamtun nas, merendahkan manusia, melecehkan manusia. Ketika kita naik kendaraan bagus, itu nggak sombong. Bukan bagian daripada kesombongan. Tapi mentang-mentang kita naik kendaraan bagus, melecehkan, meremehkan, menghinakan orang yang nggak punya kendaraan, nah itu baru ada di sana unsur kesombongan. Harus segera dihilangkan. Maka orang-orang yang mudah diingatkan, mudah hatinya itu menerima peringatan, maka ini juga bagian daripada ciri faktor orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Jadi secara singkat, orang yang bahagia adalah orang yang memiliki 4 karakter huruf ro. Yang pertama sekali lagi, idza u'tiya syakara, diberi dia bersyukur. Yang kedua, idza betuliya sabara, apabila diuji dia bersabar. Yang ketiga, idza adnaba istighfara, apabila dia berbuat dosa dia segera istighfar, meminta ampun kepada Allah. Yang keempat, idza dzukira tadzakkara, apabila dia diingatkan, dia menjadi orang-orang yang menerima peringatan tersebut dan kemudian berupaya untuk memperbaiki dirinya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang disampaikan menjadi motivasi, ilmu bermanfaat buat kita semuanya. Allah lembutkan hati-hati kita dan Allah jadikan kita termasuk hamba-hamba yang memiliki 4 karakter tadi, ya, menjadi hamba yang pandai bersyukur apabila diberi, hamba yang bersabar apabila diuji, hamba yang senantiasa beristighfar apabila terjatuh pada perbuatan dosa, dan menjadi hamba-hamba yang Allah lembutkan hatinya sehingga menerima kebenaran apabila kebenaran ini sampai kepada kita, yang dengan demikian kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, apabila ada hal-hal yang perlu didiskusikan, dipertanyakan, silakan. Masih ada waktu tersisa 5 menit ke depan. Nah.
Apabila ada, silakan. Ya. Ya, tadi doa. Ini pertanyaan Ustadz. Doa Allahumma a'inni ala dzikrika dibaca sebelum salam atau sesudah salam. Ya, tadi kalau kita melihat riwayat pesan Nabi SAW kepada Mu'adz, ya, Nabi mengatakan la tada'anna dubura kulli salat. Jangan engkau tinggalkan di dubur salatmu. Kita tahu yang namanya dubur itu penghujung, ya. Sebagaimana kita tahu, kita juga punya dubur, ada kubul, ada dubur, ya. Dan dubur itu bagian akhir, penghujung, dan dia masuk pada perbuatan tersebut, ya. Sehingga dubur salat itu penghujung salat. Berarti maksudnya apa? Masih masuk dalam apa? Pelaksanaan salat. Itu pendapat yang lebih rajih. Walaupun ada pendapat yang mengatakan yang dimaksud dengan dubur salat itu maksudnya adalah setelah salat, ya, bagian daripada zikir setelah salat, ya. Selain kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam, selain kita baca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta, selain kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, yang perlu juga kita baca setelah salat adalah apa? Baca tadi Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kita katakan hada qaul, ini pendapat yang mengatakan dibaca setelah salat, setelah salam, ya. Namun ada juga pendapat yang wallahu alam, ini pendapat yang lebih tepat, dibacanya itu setelah di penghujung salat. Ya, setelah kita membaca tahiyat akhir, setelah kita berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Sebelum salam, berarti di penghujung salatnya. Nah, baru kita baca, kemudian setelah itu kita salam. Artinya jika ini kita lakukan, maka kita membacanya betul-betul di penghujung salat dan masih dalam pelaksanaan salat. Itulah makna kalimat dubur yang disebutkan oleh para ahli bahasa. Masuk dalam lingkup, ya, naungan pelaksanaan salat itu sendiri, ya. Maka ini yang lebih tepat dibaca ya setelah kita membaca tahiyat tasyahud akhir, setelah kita berlindung kepada Allah dari 4 perkara, dan sebelum salam kita baca, ya. Ini lebih tepat, wallahu taala alam bissawab. Baik, saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Hanya ada satu pertanyaan yang masuk. Kita tutup kajian kita, ya, dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.